Baik, selamat siang, pagi, malam, sore untuk teman-teman yang melihat video ini dan untuk juga dosen kami yaitu Pak Andri. Kami dari kelompok satu yaitu akan mempresentasikan tugas yaitu pemilihan pondasi pada jembatan Suramadu. Di kelompok kami ada Nike Trianjani, ada Kevin Saputra Mulyadi, Elisa Riani Palosis, Dewi Lestari, dan Victoria Insario. Nih, contohnya ada gambar tiang panjang jembatan Suramadu ya. Pertama itu tipe pondasi. Tipe pondasi pada jembatan Suramadu itu menggunakan pondasi tiang bor atau board pile berdiameter besar, terutama pada bagian pilon utama yaitu main bridge dan approach bridge. Di menara utama atau pylonnya itu digunakan board pile diameter 2 meter hingga diameter 2,5 meter dengan kedalaman mencapai 60 hingga 70 meter. Sedangkan di bentang penghubung approach bridge-nya itu menggunakan 40 sampai 50 meter tergantung kondisi tanahnya itu. Terus pondasi tersebut berfungsi itu untuk menyalurkan beban besar dari struktur atas jembatan seperti gelagar dek pylon berkabel kendaraan ke lapisan tanah keras di bawah dasar laut Selat Madura. Kemudian ada kondisi tanah dasar. Dari hasil investigasi menunjukkan itu lapisan permukaan terdiri dari lempung lunak atau soft clay dengan ketebalan 10 hingga 20 meter. Di bawahnya itu terdapat lanau berpasir atau silty sand dan pasir padat atau dense sand dengan kedalaman kurang lebih 30 meter ke bawah. Kemudian ada lapisan tanah keras yaitu baru ditemukan pada kedalaman kurang lebih 60 hingga 70 meter. Karena tanah lunak di lapisan atas tidak mampu menahan beban besar, pondasi harus menembus lapisan lempung dan lanau hingga mencapai tanah keras. Berikutnya akan disampaikan oleh teman kita. Baik, selanjutnya itu alasan kenapa Jembatan Suramadu tidak menggunakan pilihan pondasi lain seperti pondasi sumuran atau pondasi tiang panjang. Yang pertama itu pondasi sumuran. Pondasi sumuran cocok digunakan pada kondisi tanah keras yang relatif dangkal, kurang dari 20 meter, dan untuk struktur dengan beban sedang seperti jembatan di sungai atau daratan. Namun pada lokasi jembatan Suramadu, kondisi tanah sangat berbeda. Yang pertama, lapisan tanah keras berada pada kedalaman sekitar 50-60 meter di bawah permukaan tanah dasar laut, sehingga pengerjaan pondasi sumuran menjadi tidak efisien secara teknis maupun ekonomis. Yang kedua, pelaksanaan di bawah laut dengan arus kuat dan lapisan lumpur tebal akan menyulitkan proses pengerukan dan pemasangan caisson, serta meningkatkan resiko longsor galian dan bahaya bagi pekerja bawah air. Yang ketiga, proses pembuatan pondasi sumuran juga memerlukan ruang kerja yang kering atau dry working chamber yang tidak memungkinkan di lokasi laut terbuka seperti Selat Madura. Dan yang terakhir, dari segi waktu dan biayanya, metode ini akan jauh lebih mahal dan lama dibandingkan metode board pile. Selanjutnya itu akan ada pondasi tiang panjang yang dijelaskan oleh Niken. Selanjutnya itu yang kedua ada pondasi tiang panjang atau drive and pile foundation. Pondasi tiang panjang ini pada umumnya itu dipilih untuk kondisi tanah dengan kedalaman tanah keras sedang sekitar 10-30 meter dan dapat dipasang dengan alat pemancang yaitu pile driver dari darat atau ponton. Namun penerapannya di jembatan Suramadu ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama itu kedalaman tanah keras mencapai kurang lebih itu ada 60 meter sehingga panjang tiang panjang yang dibutuhkan sangat besar dan sulit dipancang secara efisien di bawah laut. Lalu ada getaran dan kebisingan akibat proses pemancangan dapat mengganggu kestabilan lapisan tanah lunak di sekitarnya, serta menimbulkan risiko keretakan atau penurunan tanah atau saltlement pada area di sekitar titik pancang. Lalu di lokasi laut dalam dengan arus kuat dan dasar berlumpur, pemancangan tidak stabil dan sulit untuk dikontrol kedalamannya, yang dapat menyebabkan deviasi posisi dan kemiringan pada tiang. Dan terakhir itu ada alat pemancang berat sulit beroperasi stabil di atas ponton pada kondisi gelombang dan angin laut yang terbuka sehingga resiko teknis dan keselamatan meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya, alasan pemilihan menggunakan pondasi board pile. Pondasi board pile dipilih karena jenis pondasi ini mampu menembus lapisan tanah keras yang berada pada kedalaman sekitar 60 meter, sehingga dapat menahan beban besar dari struktur kabel stay. Selain itu, board pile lebih aman dikerjakan di laut dalam dengan arus kuat, tidak menimbulkan getaran, serta memiliki presisi dan daya dukung tinggi dibanding pondasi sumuran atau tiang panjang. Berikut
adalah hasil SPT untuk tiang pancang Suramadu. Selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Pemanfaatan pondasi board file. Pondasi board file memberikan transfer beban secara kombinasi, friksi dan end bearing, gesekan sepanjang tiang dan dukungan ujung. Karena menyalurkan beban besar ke tanah keras tanpa merusak stabilitas tanah lunak di atasnya. Selain itu, metode boring memungkinkan kontrol mutu yang lebih baik pada lokasi laut. Karena tidak menimbulkan getaran besar seperti driven pile, tiang pancang, yang dapat mengganggu struktur sekitar atau memicu instabilitas lumpur. Alasan dan kriteria pondasi sumuran dangkal dan dalam. Pada sumuran dangkal, kedalamannya kurang dari 10 hingga 15 meter, kriteria umumnya cocok untuk tanah keras, dangkal, dan beban sedang. Alasan penggunaan tidak cocok pada jembatan Suramadu karena tanah lunak sangat tebal dan beban jembatan sangat besar. Lalu pondasi sumuran dalam, kedalaman lebih dari 20 meter, digunakan bila tanah keras cukup dalam tapi kondisi air tenang seperti sungai. Alasan penggunaannya tidak cocok di Suramadu karena lingkungan laut, arus kuat, dan kedalaman air tinggi membuat konstruksi sumuran sangat sulit dan berisiko. Baiklah, yang terakhir itu kesimpulan. Tipe pondasi board pile diameter 2 hingga 2,5 meter, kedalaman 60 sampai 70 meter. Dengan tanah, lempung lunak, lanau berpasir, pasir padat, tanah keras di 60 meter. Lalu tidak dipilih sumuran karena lapisan keras terlalu dalam, kondisi laut sulit, beresiko stabilitas tinggi. Lalu filosofi pemanfaatan mengutamakan keamanan, efisiensi, transfer beban, dan metode konstruksi yang tidak sesuai dengan kondisi laut. Yang terakhir, kriteria sumuran hanya efektif untuk tanah keras, dangkal, dan lokasi kering atau air tenang. Tidak sesuai untuk kondisi laut Suramadu. Baiklah, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari hasil presentasi kami mengenai tugas kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun lainnya. Sekian, terima kasih.